Alkisah, pada zaman dahulu hiduplah seorang janda tua miskin bernama Mande Rubaya. Janda tua itu tinggal bersama anak laki-lakinya bernama Malin Kundang di sebuah daerah bernama Pantai Air Manis. Meski hidup miskin, Mande dan Malin saling menyayangi satu sama lain. Sebab bagi keduanya, masing-masing dari mereka adalah satu-satunya anggota keluarga yang dimiliki. Sejak kecil, Malin dikenal sebagai anak yang berbakti. Dia melakukan berbagai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Meski giat bekerja, upah yang didapatkan Malin tetap tak seberapa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Suatu hari, di pantai berlabuh sebuah kapal saudagar dari negeri seberang. Di kapal itu, Malin bertemu dengan sahabat masa kecilnya bernama Rashid. Kehidupan Rashid terlihat membaik setelah ikut berlayar bersama kapal saudagar. Dari pertemuan Malin dengan awak kapal, Malin mulai terinspirasi untuk mengubah nasib dengan merantau. Hai Rasi, bagaimana dengan kabarmu sekarang? Puji syukur, sekarang saya berkecukupan dengan mempunyai banyak uang dan bekerja di sebuah kapal. Bolehkah saya ikut di kapal itu untuk bekerja? Sebaiknya kamu meminta dulu restu dari ibumu. Baiklah, saya nanti akan minta itu dan memberitahunya kepadamu. Terima kasih ya Rashid. Iya, sama-sama. Di malam hari itu juga, Malin Kundang langsung menemui sang ibu yang tengah sibuk menyiapkan makan malam. Malin mengumpulkan keberanian untuk meminta restu ikut berlayar dengan kapal saudagar untuk merantau. Bu, Malin ingin meminta restu. Restu untuk apa, Malin? Malin ingin bekerja di kapal saudagar, Bu. Apa? Apa? Ibu tak rela kau pergi jauh-jauh. Kau itu anak ibu satu-satunya. Harta ibu paling berharga, Malin. Tapi jika tidak bekerja seperti ini, keluarga kita akan begini saja, Bu. Ibu merasa cukup. Ibu tak perlu banyak uang. Malin tidak tega, Bu. Saat Malin melihat ibu bekerja, umur ibu sudah tua, biarkan Malin yang melanjutkannya agar keluarga kita berkecukupan, Bu. Ya sudah, Malin. Jika memang itu keputusan Malin, ibu memberikan restu. Tetapi janji pada ibu, jika kau sudah merasa cukup, pulang nak. Ibu tak perlu uang banyak-banyak. Baiklah, Bu. Malin akan berjanji untuk pulang di saat Malin sudah merasa cukup. Kapan kamu berangkat, nak? Besok lusa, Bu. Ya sudah. Nanti ibu bikinkan bekal ya, nak. Baik, Bu. Terima kasih. Setelah mendapatkan restu, Malin menemui Rashid. Keesokan harinya, Rashid juga sudah mengabarkan jika kepala kapal mengizinkan Malin untuk ikut serta. Alhasil, hari selanjutnya Malin tinggal ikut berangkat berlayar. Malin berangkat diantar sang ibu. Mande menunggu di tepi pantai sampai kapal yang ditumpangi Malin hilang dari pandangannya. Di atas kapal untuk pertama kali, Malin bertemu dengan saudagar pemilik kapal. Rashid memperkenalkan Malin kepada sang saudagar. Permisi, Ibu saudagar. Ya, ada apa? Saya memiliki teman yang sedang membutuhkan pekerjaan. Apakah dia bisa bekerja seperti saya? Bawa saja dia kemari besok. Ya, baik. Halo Ibu saudagar, Ya. Perkenalkan, ini teman saya Malin. Dia sedang mencari pekerjaan. Apakah dia bisa bekerja bersama kita di kapal ini? Apakah kalian sedang benar-benar membutuhkan pekerjaan? Ya, kami Iya. sedang membutuhkan pekerjaan. Sangat butuh. Baiklah, kalau begitu kebetulan saya juga sedang membutuhkan 2 pekerja untuk bekerja di kapal. Baiklah. Besok kalian datang saja, nanti ikuti aku ke rumahku. Terima kasih Ibu. Akhirnya ya Rashid, kita bekerja di kapal ini. Iya Malin, apakah kamu senang? Aku selalu salah tingkah. Ya, saya sangat senang. Saya sangat ingin semangat bekerja di kapal ini. Apalagi saya. Baiklah, kita kerja. Kerja. Kapal itu pun akhirnya sampai di pelabuhan tujuan. Sang saudagar segera turun diikuti anak buahnya yang menurunkan barang-barang yang diborong dari Pantai Air Manis. Sesuai janji, Malin Kundang dan Rashid mengikuti sang saudagar pulang ke rumahnya. Kedatangan saudagar kaya itu bersama Malin dan Rashid disambut oleh seorang perempuan muda yang sangat cantik. Dia ternyata merupakan putri satu-satunya dari sang saudagar. Ibu, 2 orang itu siapa? Mereka yang akan bekerja di rumah ini namanya Rashid dan Malin. Oh begitu, yang mana Malin yang mana Rashid? Itu
Yang bener. Yang bener. Yang bener. Yang bener. Tak disangka, tak diduga, Putri Saudagar ternyata tertarik pada Malin. Bukan hanya karena fisiknya yang rupawan, Putri juga kagum pada kinerja Malin Kundang yang sangat rajin. Diam-diam, hal yang sama juga dirasakan Malin Kundang. Malin juga menaruh hati pada sang Putri Saudagar. Maaf ya. Rasaku terjatuh cinta pada pandangan yang pertama. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Sang saudagar yang tahu putrinya dan Malin saling menaruh hati memberikan restu. Pacaran nih ye, cie, ahai. Dia mengizinkan putrinya menikah dengan Malin Kundang karena pemuda itu terlihat rajin dan pekerja keras. Apalagi setelah menikah, Malin terbukti tekun dan perlahan mengubah hidupnya di perantauan. Kini dia mulai menjadi kaya raya. Sebaliknya, nasib malang justru dialami Rashid yang memang terlihat lebih sering malas-malasan saat bekerja. Dia kemudian dipulangkan ke kampung halamannya. Saya sudah malas dengan pekerjaannya. Apa? Kamu bicara apa? Enggak bu, bukan begitu. Masih banyak pekerja yang ingin bekerja di kapal ini. Jika kamu sudah tidak mau, pulang saja ke kampungmu. Jangan bu, aku mohon bu. Kamu saya pecat. Kamu saya pecat. Kamu saya pecat. Sampai suatu hari, Malin Kundang dan istrinya berlayar ke pantai air manis untuk membeli sesuatu. Akhirnya kita sudah sampai ya, Kanda. Iya, dia temanku dulu. Hai, Raja sudah lama kok di sini. Walah, rupanya kamu Malin sekarang sudah kaya menikahi saudagar. Iya, andai saja kamu dulu tidak bermalas-malasan, pasti kau akan seperti saya. Iya Malin, saya menyesal atas semua ini karena penyesalan selalu di akhir. Baiklah, oleh sebab itu saya memberi sedikit modal untukmu. Terima kasih Malin. Saya akan pergi ya. Ya. Saya akan membeli barang di sana. Ya, terima kasih Malin. Sesudah Malin Kundang berlalu dari lapak tempatnya berjualan, Rashid segera ke rumah Mande. Rashid mengabari Mande bahwa Malin telah datang bersama istrinya. Mendengar kabar itu, Mande pun tak bisa menutupi rasa bahagianya. Mande langsung berlari ke dermaga tempat kapal Malin bersandar. Ibu Malin. Ibu Malin. Ibu Malin. Ibu Malin, Ibu Malin. Ada apa, Nak? Malin sudah datang di pulau ini bersama istrinya. Malin pulang? Ya. Di mana dia? Dia sedang di pasar bersama istrinya. Baiklah, terima kasih ya, Nak. Iya, sama-sama. Malin anakku. Siapa kamu berani-berani mengaku menjadi ibu mertuaku? Saya ibundanya Malin. Kau siapa? Istrinya, menantuku. Aku tidak sudi mempunyai mertua sepertimu yang kotor dan nakil. Kau siapa? Aku tidak mengenalimu. Astaga Malin, aku ini Mande Rubaya, ibu yang telah melahirkan dan membesarkanmu. Aku tidak punya ibu sepertimu. Pergilah kau. Kau lupakan aku, semua usahaku. Saat itu juga secara tiba-tiba langit menjadi gelap. Hujan badai dan ombak tinggi muncul secara bersamaan. Sebuah kilat dan petir kemudian menyambar tubuh Malin, yang sempoyongan hingga akhirnya jatuh tertunduk. Malin sadar akan kesalahannya pada sang ibu. Dia menyesal, namun semua sudah terlambat. Ya Allah, mengapa anakku menjadi seperti itu? Mengapa hatinya menjadi sekeras batu? Sesungguhnya aku yang telah melahirkannya. Ya Allah, berilah dia teguranmu. Sesungguhnya dia anak yang durhaka. Kutuklah dia menjadi batu. Malin benar-benar sudah terlambat. Setelah tersambar kilat, tubuh Malin perlahan tubuhnya berubah menjadi batu. Kapalnya pecah dihantam ombak dan badai. Maafkan aku.